Shalom saudara, mari kita belajar firman Tuhan hari ini yang akan kita pelajari bersama. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan merenungkan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu, pimpin kami supaya kami mengerti atas setiap firman yang akan kami pelajari hari ini. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam bulan Desember ini dalam nuansa Natal. Lukas pasal 1 ayat 28 Alkitab berkata seperti ini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Salam Maria. Ini istilah yang sering kita dengar di dalam kehidupan agama kita, kepercayaan kita di kekristenan dan di Kristen Katolik, saudara. Salam Maria. Nah saudara, salam yang Maria dapatkan itu berasal dari malaikat. Ketika Yesus akan lahir ke dunia dan Maria akan dipakai oleh Bapa sebagai manusia yang mengandung dari Roh Kudus, malaikat Gabriel datang menemui Maria dengan pesan bahwa Maria akan dipakai rahimnya untuk bayi Yesus yang kudus. Nah saudara, kalimat yang diucapkan oleh malaikat tersebut adalah, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah saudara, menarik sekali, Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Waktu itu Maria merupakan keturunan dari garis silsilah Daud, saudara. Maria dan Yusuf kalau ditarik keturunannya, mereka berdua dari silsilah Daud. Maria dari kaum Lewi. Nah, Alkitab menjanjikan bahwa kaum Lewi dipelihara Tuhan, keturunan Daud dipelihara oleh Tuhan. Tetapi realitasnya saat itu, keturunan-keturunan Daud Israel dijajah oleh orang-orang Roma, saudara. Badan mereka secara ekonomi yang namanya dijajah, mereka mengalami yang namanya kekurangan. Makanya tidak heran ketika Maria dan Yusuf diberi kepercayaan untuk mengasuh Yesus. Ketika sudah waktu pentahiran, mereka bawa Yesus dengan persembahan cuma burung merpati. Ini menggambarkan Maria dan Yusuf orang yang sederhana dari menengah ke bawah. Secara ekonomi mereka pas-pasan. Padahal janji Tuhan di dalam Taurat berkata mereka adalah kaum imamat yang rajani, umat pilihan Allah. Mereka akan jadi berkat dan diberkati, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi realitasnya mereka umat yang dijajah, mereka gak punya apa-apa, mereka orang menengah ke bawah, saudara. Hidupnya serba pas-pasan. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti ini, malaikat datang kepada Maria dan berkata, "Salam bagimu." Alkitab berkata, "Tuhan menyertai engkau Maria." Meskipun keadaanmu saat ini pas-pasan dan keadaanmu tidak baik. Nah saudara, kalimat malaikat ini yang mewakili perintah Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Natal mengingatkan kita, Tuhan selalu ada untuk kita dan menyertai kita. Kelahiran Yesus ke dunia mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang enjoy aja di singgasananya di surga. Allah yang kita sembah bukan cuma Allah yang cuma ngasih tugas kepada nabi-nabinya, sampaikan ini, sampaikan itu supaya semua bertobat. No, saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai manusia. Ketika para nabi sudah diberi tugas, maka Allah untuk menyelesaikan misinya menyelamatkan manusia, dia turun ke dunia. Dari singgasananya di surga, dia turun ke dunia. Dia menyelamatkan saudara. Ini bukti kepedulian Allah. Dan sampai sekarang, Allah, Yesus Kristus yang kita sembah, masih menyertai saudara dan saya. Saya ingat ketika orang tua saya mengajak saya untuk pergi makan dan membelikan saya mainan waktu saya masih TK atau SD. Waktu itu saya dipanggil, "Nak, kemari." Kemudian saya diajak pergi makan dan dibelikan mainan.
Waktu itu saya gak khawatir dengan apapun juga, karena saya bersama ayah dan ibu saya. Ketika saya diajak oleh ayah dan ibu saya, di situ saya percaya bahwa ketika adanya orang tua saya, apa yang saya butuhkan akan tercukupkan. Nah, di situ orang tua saya mengajak saya makan dan membelikan saya makanan tanpa saya khawatir harus bayarnya bagaimana. Karena ada orang tua saya di situ, orang tua saya yang menyertai di situ, saya tidak takut. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi hubungan kita dan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, kenapa kita harus takut dan dikuasai kekhawatiran bertubi-tubi? Gereja-gereja Tuhan juga menyaksikan selama pandemi, gereja-gereja Tuhan dipelihara Tuhan. Selama pandemi kita hamba-hamba Tuhan dipelihara Tuhan. Apalagi setelah pandemi, penyertaannya akan sempurna. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami melakukannya. Ajari kami untuk tidak takut, karena Allah menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.